Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Alhamdulillah, kita ini masih diberi kesempatan, masih diberikan kesempatan hidup, sehingga kita masih bisa beramal, sehingga kita masih bisa bersedekah, sehingga kita masih bisa berbuat baik, datang ke masjid, sholat 5 waktu. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar. Mari kita memperbaiki diri kita terus selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Ingat, orang yang sukses, orang yang selamat dari neraka dan dia masuk ke dalam surga, itu orang yang sukses. Ingat, di zaman dahulu Allah pernah merubah orang-orang Bani Israel yang durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia dirubah wujudnya, dijadikan kera yang hina. Allah bisa. Sebenarnya Allah selalu maha bisa, saat kapanpun juga bisa. Kalau Allah berkehendak, manusia ini mau dijadikan binatang bisa, mau disembuhkan dari penyakitnya, segala penyakit bisa, mau dibikin muda terus bisa, mau dibikin sakit mendadak bisa, segalanya bisa. Tidak ada yang Allah tidak bisa. Ingat, ini pelajaran penting yang pernah terjadi di zaman dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad alimtumul ladzina zadaw minkum fi zabti fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ini Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Ini bukan lagi hadis Nabi, tapi ini Al-Quran. Allah bisa merubah manusia yang durhaka menjadi kera yang hina. Bisa. Allah Maha Kuasa. Apalagi menyembuhkan penyakitnya seseorang sekejap. Allah bisa memberi penyakit sekejap. Allah bisa menyembuhkan sekejap. Ini pelajaran. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwa Allah maha bisa, maha segalanya. Orang-orang yang dolim itu mau dijadikan binatang sekejap, mau disiksa oleh Allah dengan azabnya Allah dengan sekejap bisa. Tidak ada yang Allah tidak bisa. Orang pesek jadi mancung bisa di zaman Nabi Isa. Itu sampai kapanpun juga sebenarnya bisa kalau Allah berkehendak. Karena yang bisa itu Allah, bukan Nabi Isa, tapi Allah Ta'ala. Sampai kapanpun juga Allah bisa. Mau merubah orang Jawa jadi orang Arab bisa, orang Arab jadi orang Jawa bisa. Wujud yang ada ini bisa dirubah semua. Semua yang nampak ini penuh kepalsuan, mau dijadikan kera bisa. Dan ini pelajaran, ini firman Allah. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian,
serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jangan kita ragu. Allah itu bisa segalanya. Bisa segalanya. Mau menyakiti orang tanpa kecelakaan bisa. Orang jalan dibikin kakinya patah langsung bisa. Saya pernah nemuin. Langsung krek, enak-enak jalan patah. Tulangnya patah. Masuk rumah sakit. Tidak kecelakaan, bisa. Segalanya Allah bisa. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini masih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberi kesempatan, masih dijadikan manusia. Alhamdulillah, masih diberi kesempatan datang ke masjid, masih diberi Al-Quran, masih diberi hadis Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur. Allah Maha segala-galanya. Ini pelajaran. Allah kisahkan di zaman dahulu bahwa ada manusia yang dijadikan kera, yang hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibuat pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang datang kemudian. Coba kita renungkan ini. Ini pelajaran penting supaya kita hati-hati. Allah bisa memberi adab kepada siapapun juga yang dia kehendaki. Walaupun sekarang dia jadi raja, walaupun sekarang dia jadi pejabat tinggi, walaupun sekarang dia kelihatannya mewah, kelihatannya enak, kelihatannya kaya, jangan iri, biarkan aja. Karena Allah bisa menghajar, menjatuhkan dengan sekejap. Mau mencabut rohnya pun dengan sekejap. Bisa menyiksa di dalam kuburnya dengan sekejap. Allah Maha segalanya. Orang itu senang bukan dari harta, dari Allah. Allah memberi rasa. Orang kalau bertakwa kepada Allah diberi rasa nikmat dalam hatinya, dalam pikirannya, diberi nikmatnya iman yang tidak dimiliki oleh mereka. Orang-orang kaya sebesar apapun kekayaannya, kalau tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak bisa merasakan lezatnya iman. Yang mana lezatnya iman ini rasa yang sangat indah, yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, walaupun kekayaannya sebesar apapun juga, tidak akan dia punya kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dalam kegelapan. Orang kalau durhaka kepada aturan Allah, walaupun dia kelihatannya gagah, kelihatannya kaya, kelihatannya mewah, dia disiksa oleh Allah dengan hatinya, disiksa pikirannya, dibikin selalu ditakut-takuti dengan kematian. Banyak orang-orang kaya yang hidupnya minum obat penenang. Karena apa? Dia bingung. Semakin banyak kekayaannya, dia semakin ingat dengan kematian ini, semakin mengerikan. Karena apa? Karena kekayaan ini bakal ditinggal. Semakin banyak kekayaannya, semakin takut mati. Ada yang tidak bisa tidur, takut-takutan mati. Bingung, takut-takutan mati. Disiksa hatinya, disiksa perasaannya. Banyak yang seperti itu. Sehingga dia minum obat penenang dari dokter. Karena apa? Karena tidak diberi rasa yang nikmat oleh Allah. Lezatnya iman tidak ada. Jangan kita iri. Allah bisa merubah wujudnya sekejap bisa. Mau menghancurkan, mau menjatuhkan sekejap bisa. Kita ini yang penting kita alhamdulillah, kita masih bersyukur, kita masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa datang ke masjid. Subuhnya jangan telat, dohornya jangan telat, asarnya jangan telat, maghribnya jangan telat, isyanya jangan telat. Ini luar biasa. Sholat sunnah fajar aja, Rokaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar saja lebih baik dari dunia dan isinya. Coba kita renungkan, tidak ada artinya. Jangan kita iri, biarkan saja. Kalau Allah mau mengambil sekejap, kalau Allah mau memberi sekejap.
Kita yang penting bersyukur. Alhamdulillah, kita masih bisa bersyukur, masih diberi hidayah, masih diberi Islam, masih diberi tuntunan Allah, Al-Quran, masih diberi hadis Nabi. Kita amalkan. Ini kita suatu nikmat yang sangat besar. Hati kita merasa tenang kalau kita betul imannya. Kalau kita betul mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita betul-betul mengikuti aturan Allah, kalau kita betul-betul mengikuti Al-Quran, tenang hidup kita, hati kita, pikiran kita, semuanya tenang, bahagia, kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh seorang raja pun yang ada di bumi ini. Kalau raja itu tidak beriman, dia tidak akan merasakan nikmat seperti nikmatnya orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian itu suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan, suatu kesenangan. Tapi orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, sehingga dia korupsi, sehingga dia mencuri, sehingga dia mendolimi, sehingga dia berbuat keji, berbuat dolim, orang-orang seperti ini, orang-orang yang rugi, orang-orang yang tersiksa. Dia akan takut dengan kematian, dia akan disiksa dengan kematian. Hatinya gelisah, bingung, takut mati. Karena apa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kenikmatan, kebahagiaan kalau orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa merasakan nikmat yang sebenar-benarnya. Lezatnya iman tidak bisa dirasakan kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan harta tidak bisa membuat kita bahagia. Dekat dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan jabatan, semuanya bisa menyiksa kalau kita tidak beriman, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan itu semua bisa membahagiakan. Karena apa? Karena ini semua sementara. Dunia ini dunia. Dunia ini akan ditinggalkan. Apalagi umurnya sudah tua, sudah di dekatnya ajal, sudah di dekat kematian, masih rebutan dengan dunia, masih rebutan dengan harta, tidak peduli yang haram, mendolimi, korupsi, berbuat keji, berbuat perbuatan-perbuatan yang haram. Orang-orang seperti ini kelihatannya tok seneng, hatinya tersiksa. Hatinya tersiksa, pikirannya tersiksa karena dia dibayang-bayangi dengan kematian. Yang mana kematiannya ini pasti akan datang, dan dia tidak akan bisa membawa hartanya kalau dia tidak beriman kepada Allah. Tidak akan bisa. Orang yang beriman, orang yang yakin, hartanya banyak diamalkan di jalan Allah, akan menemani dia di akhirat. Tapi kalau orang tidak beriman, tidak akan merasakan nikmat. Walaupun kelihatannya bahagia, pandangan kita ini sering tertipu. Kita punya mata ini tidak bisa melihat mana yang sukses, betul-betul sukses, mana yang bahagia, betul-betul bahagia, gak bisa melihat. Kita harus melihat dengan kacamata Al-Quran. Mana orang yang sukses? Orang yang sukses, orang yang selamat dari neraka, orang yang masuk surga, itu orang yang sukses. Kita harus melihat dengan Al-Quran. Pandangan kita itu kita lihat dengan Al-Quran. Jangan kita tertipu dengan pandangan-pandangan manusia yang ada di dunia ini. Manusia yang ada di dunia ini pandangannya sering salah, sering tertipu mereka. Mereka sudah kumpul-kumpulkan harta, sudah triliunan, miliaran, mereka mati, masuk di dalam kubur. Ya Allah, kesian. Orang-orang yang tertipu ini banyak. Karena apa? Karena tidak beriman, tidak yakin kepada Allah, kurang yakin kepada Allah. Allah bisa berbuat apa saja bisa. Kita harus yakin, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus banyak berzikir, banyak minta ampun, sholatnya usahakan yang tepat, perbuatan diperbaiki. Jangan kita ini berharap yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Jangan kita berharap yang menyengsarakan kita. Kadang manusia berharap yang menyengsarakan dirinya. Dia ingin kekayaan-kekayaan dengan cara yang haram. Setelah itu dia mati, sengsara, rugi. Kita harus berharap betul-betul kepada Allah, sesuai keinginan Allah yang ada di Al-Quran. Kita harus betul-betul mengikuti petunjuk Al-Quran. Kita harus mengikuti petunjuk hadis Nabi Muhammad SAW. Usahakan ini kita
betul-betul kita amalkan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini semuanya membahagiakan. Semuanya membahagiakan kalau kita betul-betul yakin. Kita harus yakin. Kita harus yakin karena kita ini akan mati, kita akan kembali. Kehidupan dunia ini sementara. Kalau 100 tahun saja kita hidup di dunia ini, kita tidak akan bertemu dengan orang-orang yang hidup di tahun ini. Insya Allah tidak akan bertemu. 100 tahun saja, isi dunia sudah ganti. Raja sudah ganti, presiden sudah ganti, menterinya sudah ganti, semuanya sudah ganti, sudah di kuburan mereka. Jangan kita tertipu. Orang yang beriman itu orang yang cerdas. Pikirannya bukan di dunia ini saja, tapi pikirannya sampai ke akhirat. Dia memikirkan masa depannya, bukan masa depan di dunia ini saja, tapi masa depannya sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang yakin, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah orang yang cerdas, yang sebenar-benarnya cerdas. Maka dari itu jangan berani-berani. Di akhir zaman ini banyak orang yang menjual agama. Banyak orang yang agamanya untuk mencari dunia, sehingga syariat Nabi dirubah-rubah, sehingga ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dirubah-rubah. Tujuannya apa? Dunia. Ujung-ujungnya dunia tujuannya. Padahal dunia ini bakal ditinggalkan. Sudah jadi ulama, kadang masih tertipu dengan dunia ini. Ngeri. Ini akhir zaman, apalagi saat ini. Ini akhir zaman. Supaya kita hati-hati, supaya kita waspada, jangan sampai kita tertipu. Kita sudah diberi kitab, diberi petunjuk, diberi Al-Quran, diberi hadis oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah sudah diturunkan Nabi, diutus Rasul. Kita tinggal kita menjalani, kita kerjakan apa yang diperintah, apa yang dilarang kita jauhi. Aman, insya Allah. Tenang, aman. Kita cari aman saja. Kita tidak mampu. Siksanya Allah sangat pedih. Siksa dunia saja tidak kuat. Siksa kubur lagi kita tidak mampu. Jadi jangan berani-berani berbuat dosa. Banyak istighfar, banyak melakukan amal soleh. Mumpung belum mati, mumpung masih diberi kesempatan hidup, gunakan waktu-waktu kita ini di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Gunakan keinginan kita, tujukan kepada Allah. Cinta kita tujukan kepada Allah, terutama kepada Allah. Cintai Allah terutama sebelum kita mencintai dunia ini, sebelum kita mencintai surga. Kita tujukan harapan kita kepada Allah. Kita berharap ridho Allah, rahmat dan karunia Allah. Kita berharap kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Ini yang utama. Jangan kita punya harapan salah dengan mengharap dunia sehingga menghalalkan segala cara, sehingga berbuat perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Harapan tujuannya salah. Tujuannya salah. Ini jangan sampai. Tujukan hati kita, keinginan kita, terutama mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulullah dan para nabi. Allah didahulukan di atas segala-galanya. Harus Allah. Cinta kita harus kepada Allah dahulu, baru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kepada para nabi, kepada ibu bapak, baru kepada keluarga kita. Ini usahakan semoga kita dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala godaan syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wow.